Bahkan ada presiden yang dia tuh terang-terangan bilang di publik, karena saya nggak berkuasa, karena saya nggak in power. Siapa tuh? Ada presiden itu benar-benar. Aduh. Yo, welcome back to Unexplained Podcast. Welcome back. Bener banget. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemani oleh co-host gue. Kalau kalian nonton episode pertama kita tahu lah ya kita siapa. But like kita reintroduce ourselves again. Oke, let's go. Nama gue Nino dan di sebelah gue ada Rehan. Salam kenal semuanya. Yes. Kali ini kita ada di episode yang sangat menarik nih. Yang gue pasti penonton ini sangat-sangat ditunggu-tunggu banget. Penonton setia Unexplained dari awal banget pasti tahu dari zaman-zaman. Even though sebelum banget like dari awal bang pasti tahu, which is conspiracy theory. Karena Unexplained ini awal-awal kan emang bahasa konspirasi ya. Yes, kayak kita awal-awal sebelum dari Unexplained kita sebelum rebranding sebenarnya nama brand kita adalah conspiracy theory. Oh ya? But for whatever reason kita changing the name karena tahu sendiri nama conspiracy theory kan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif gitu. Iya, jadi kita and also like branding wise nama conspiracy theory itu nggak begitu standing out gitu loh. Iya nggak sih? Kayak namanya sangat-sangat general banget. Jadi kalau misalnya lo cari di internet atau apapun itu susah banget pasti. Apalagi di Google Search Engine itu. Iya benar-benar. Gitu. Oke. Jadi kita mau bahas tentang teori konspirasi ini. Menurut lu apa sih teori konspirasi? Kenapa orang-orang pada percaya? Menurut lu kenapa sih? Menurut gue teori konspirasi itu cara orang-orang ngelihatnya itu lebih ke hiburan sih menurut gue. Karena biasanya berita-berita yang muncul tuh nggak jarang berita-berita yang bikin stres, yang bikin pusing. Bener. Apalagi sekarang nih lagi pusing-pusing banget ya. Sekarang orang lagi demo nih sekarang nih di luar. Oh iya, kita lagi syuting bertepatan dengan demo ya. Iya, gitu. Tanggal 27 sekarang ya. Betul banget. Gitu. Jadi ya orang tuh karena udah mumet sama berita-berita yang tidak mengenakan, akhirnya mereka mencari pelarian ke teori konspirasi. Iya. Bener. Tapi juga konspirasi teori itu sebenarnya salah satu mekanisme yang sangat-sangat gampang banget orang-orang untuk konsumsi. Karena pertama kayak konspirasi teori itu sangat mudah untuk dibuat, gitu. Kalau lo tahu sendiri, misalnya kita lihat fakta, itu kan pasti kan lo harus cari-cari fakta itu tersebut kan. Betul. Dengan berbagai research paper segala macam. Nah, teori konspirasi itu ya udah menurut opini lo, menurut teori lo, paling mudah yang paling make sense itu apa? Nah itu. That's why orang juga udah bisa bikin teori ya. That's why orang percaya teori konspirasi in the first place, and also like membandingkan dan menyamakan teori konspirasi sebagai hoax gitu. Tapi gue mau piggyback dulu nih tentang teori konspirasi, tentang DOG yang pertama kali mempopularize the term conspiracy theory, which is ada public figure di luar negeri di US, which is Alex Jones. Alex Jones. Yeah. I'm not saying that he's the one that invented it, but like he's the one like populer lah ya. Iya, popularisasi kayak dia yang pertama kali in this era, in this decade gitu. Dia yang let's say like one of them lah gitu. Gue nggak bilang dia yang pertama kali, but like one of the people that popularize conspiracy theory. Karena lo tahu sendiri dia tuh pertama kali building career itu dari tahun 2001-an atau 90-an sih setahu gue. 90-an gitu dia kayak punya acara sendiri, punya acara website. Di website sendiri kayaknya Infowars kalau nggak salah. Iya benar. Iya. Dia kayak pertama kali hal yang paling dia speak out atau kayak paling dia bahas pertama kali itu adalah tentang 9/11. 9/11. I see. Kenapa tuh dia 9/11? Dia tuh bilang katanya 9/11 tuh is an inside job. Oh wow. Ya, dia nggak percaya kalau 9/11 itu murni akibat buatan oleh teroris gitu. I'm not saying who, but if you like open up the Google, you know who did it gitu lah. But like he's blaming is an inside job from the government. Karena dia blaming the government like is the one that responsible in the first place. Karena tahu sendiri kayak waktu itu di era itu sebelum 9/11 pecah, kayak di US tuh pernah perang juga in the Middle East. Di saat itu juga sebelum makin gencar lagi setelah 9/11 gitu. That's why kayak dia menteorikan kalau 9/11 itu adalah inside job. And also like
9/11 katanya dibilang itu sebagai alasan untuk Amerika Serikat membuat perang di Timur Tengah juga lebih gacor lagi. Itu gitu. Dia teorinya yang bikin tuh. Iya. And also like kalau itu. Dia juga sempat dikaitkan dengan dilabeli kayak dia tuh sebagai anti-Semite. Gara-gara? Karena dia bilang tuh dia percaya kalau 9/11 tuh like is the Jews. Lu tau gak sih memes yang Alex Jones Jew. Oh itu Alex Jones. He's the one that make that. He's the one behind the audio. Iya. Yang Ju iya tahu yang lagi di Zoom gitu kan. Yeah, that's why like yes, that's him. Wow. Yeah, kayak pokoknya dia percaya kalau 9/11 and also like whatever happening in the world right now is the Jews. I'm not saying that, but like he's the one that's saying it. So ya gitu. Tapi menurut lu percaya nggak sih ada shifting gitu terkait penyebaran teori konspirasi? Kalau yang dulu kan kayak gampang banget orang kayak akses kayak misalnya dari internet, gitu, dari website, dari blog gitu. Terus juga dari mungkin kayak website sendiri kayak video blog kayak gitu-gitu kan gampang. Kayak Infowars tadi aja yang dari Infowars.com gitu kan. Dan sekarang kan shifting ke era digital seperti social media kayak is either YouTube, Instagram, TikTok or whatever social media out there gitu loh. Menurut lu ada shifting gak sih kayak apakah makin terfilter atau gimana gitu? Menurut gue ada. Soalnya kita lihat dari study case langsung aja ya. Dari Infowars tadi sekarang tuh websitenya udah nggak jalan lagi. Iya. Padahal dulu dia itu salah satu website yang paling besar bahkan mengalahkan website mainstream gitu. Iya. Dan sekarang dia udah nggak beroperasi lagi. Jadi ya secara filterisasi lebih ketat sih sekarang. Mungkin karena dari orang-orang yang bertanggung jawab di media mengklasifikasikan teori konspirasi ini sebagai hoax kali ya. Iya. Itu bisa jadi ya. Bener-bener. Kalau menurut lo gimana? Ada shifting nggak? Ada banget karena menurut gue yang pertama kalau misalnya lo buat you building your own platform kayak Infowars tadi itu nggak mudah dikontrol gitu. Even though masih bisa di blok website tapi kan meminimalisir. Kalau di sosial media udah pasti di filter. Kalau lo lihat sendiri di sosial media salah satunya di Instagram is under Meta kan. Kalau lo cari keyword conspiracy theory itu udah mulai susah banget. Kayak I think kayak ada peringatan gitu kayak sorry we cannot provide these topics. Coba kalian cek sendiri. Typing conspiracy theory di search engine kalian muncul nggak gitu. Ini berhubungan sama rebranding Unexplained ya kan dulu bahas teori konspirasi tuh. That's why like kita ganti jadi Unexplained gitu. Lebih gampang di approachable and also like gampang dicari gitu. Okay. I think we're gonna next to discussion. Masih ngomongin tentang teori konspirasi, tapi menurut lu ada perubahan nggak sih teori konspirasi dari zaman tahun 2000-an sampai 2020? Kayak 2000-an kan kayak kita tahu kayak 9/11, terus kayak Illuminati. Itu yang paling terus populer. Juga tahun 2020 kita bahas tentang COVID-19. Tapi tahun 2026 sekarang itu kayak orang-orang udah shifting udah mulai meninggalkan teori konspirasi. Lu ngerasa nggak sih dari situ? Ngerasa sih, terutama teori konspirasi ini mulai populer lagi kan pada era COVID ya. Iya. Dan salah satu alasannya tuh karena orang-orang takut lah sama COVID. COVID ini kan bisa dibilang pandemi suatu dunia gitu kan. Beberapa orang tuh ngerasa itu tuh asing gitu. Iya. Nggak pernah mereka rasain sebelumnya dan dari rasa asing itu timbullah rasa takut. Yap. Dan karena mereka nggak tahu pointing fingernya ini kemana, siapa yang harus disalahin, akhirnya mereka mencoba untuk bikin teori konspirasi sendiri. Jadi mereka merasa lebih safe lah, lebih aman gitu. Bener banget. Kayaknya waktu awal-awal pandemi COVID-19 itu juga orang-orang gimana ya, merasa resah nyari informasi sendiri. Banyak banget misinformasi di luar sana gitu. Kayak orang-orang lah kita cari informasi sendiri, kayak research sendiri yang akhirnya ngelit to them like to the misinformation gitu loh. Gitu. That's why kayak ada pemerintah waktu itu pas COVID-19 tuh bikin kayak platform gitu kayak fact checker. Pokoknya fact checker itu udah mulai populer itu di zaman COVID malah. Oh gitu. Fact check, iya. Even though kayak tahun 2020 sebelum itu udah ada ya, tapi makin populer lagi setelah kayak COVID-19 karena banyak banget rumor, misinformasi tentang kayak COVID-19 itu buatan lab
lab Cina gitu, atau buatan kayak Amerika Serikat dikirim ke Cina gitu. Bill Gates gitu katanya buat mau jualan vaksin kan, terus kayak paham. banyak orang yang menyanggah kalau misalnya COVID-19 itu bukan murni kayak dari kelelawar. Iya, dari Wuhan kan ya. Wuhan, China, kayak ada orang yang makan kelelawar tersebut gitu. Ya, paham sih. So I think that's one of the reason konspirasi teori udah mulai meredup karena udah boleh banyaknya fact checker di luar sana. Checker. Tapi gue mau mention lagi nih, menurut lu orang-orang yang percaya konspirasi itu karena mereka nggak tahu atau karena mereka menemukan kebenaran yang orang lain nggak lihat gitu? Kayak sekarang kan kita lihat konspirasi teori itu mungkin masih ada, tapi kayak sekarang tuh udah hiburannya tuh kayak udah mulai meredup karena orang-orang yang percaya teori konspirasi itu udah ditunggangi oleh right wingers di Amerika Serikat. Kayak lo tau sendiri Republikan Donald Trump itu kan him and also like his supporters percaya banget teori konspirasi gitu. Menurut lu gimana sih orang-orang yang udah mulai menunggangi topik-topik tertentu jadinya yang awalnya fun kayak kita bahas Illuminati segala macam kayak sekarang udah nggak fun karena orang-orang tersebut menunggangi gitu. Iya, jadi propaganda politik. Iya, propaganda gitu. Menurut lu gimana tuh? Menurut gue nggak asik sih jujur. Iya. Karena yang awalnya kita bisa buat have fun, buat untuk pelarian, hiburan, senang-senang, sekarang malah dijadiin sama segelintir orang, sama segelintir politisi ini sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Yes. Itu nggak asik banget sih. Iya. Kayak ya udahlah kalau lo percaya teori konspirasi ya udah nggak usah lah jadiin tunggang-tunggangin jadi alat politik lo gitu. Simpan sendiri lah. Ya find your own niche, find your topics gitu lah gitu buat nyari supporter kalian gitu. Party pooper lah ya. Bener banget gitu. Oke, kita kan tadi bahas tentang teori konspirasi nih. Tapi yang sekiranya misinformasi gitu loh. Tapi gue mau mention juga ada konspirasi teori kan yang terbukti benar kan. Gitu. Nah menurut lo nih kayak misalnya gue ada beberapa topik yang teori konspirasi sudah terbukti benar gitu. Yang pertama itu adalah satu, CIA membayar kesaksian persidangan gitu. Kayak persidangannya yang siapa ya? Kayak salah satu anak kecil perempuan kalau nggak salah, gue lupa namanya. Tapi dia kayak justify in the court kayak bilang kayak I think the Iraq has a weapon of mass destruction I think or pokoknya ada perempuan gitu dia bilang memberikan kesaksian kalau misalnya kesaksian palsu lah dan dibayar oleh CIA gitu. Berarti CIA-nya ngebayar anak kecil itu memberikan kesaksian palsu. Gitu. Dan itu terbukti benar. Terbukti benar gitu CIA dalam tersebut gitu. Terus kedua ada skandal Watergate, terus CIA menyelundupkan kokain, terus penelitian sifilis Tuskegee. I don't know how to pronounce Tuskegee but kalau misalnya salah correct me if I'm wrong. Terus juga insiden Teluk Tonkin dan masih banyak lain. Nah, so the question is, kalau konspirasi teori itu terbukti benar, kapan kita menyebutnya sebagai teori gitu? Karena kan it's facts gitu loh, udah bukan teori lagi gitu loh. Menurut lo, kenapa sih istilah konspirasi teori itu selalu dibilang sesuatu hal yang mungkin fakta yang tertunda? Ada orang yang bilang kayak gitu. Fakta yang tertunda. Gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue terkait dengan banyaknya teori konspirasi, berarti pertanyaan itu kapan udah nggak teori lagi? Iya gitu. Ya berarti pas udah terbukti benar, kayak yang Jeffrey Epstein itu. Iya. Boleh mention dia nggak sih? Iya, karena orang udah meninggal kan. Jadi kita udah aman. Even though kroni-kroninya masih hidup, so we have to be careful of what we're saying. Iya, kayak beliau lagi. Kan dia pernah ke Bali kan, Jeffrey Epstein kan. Iya. Aduh, kenapa sih pemerintah kita membiarkan itu dia datang ke Bali? Mungkin karena nggak ke screening kali ya, gitu. Pada saat itu kan belum pada tahu nggak sih? Pada saat itu masih sekedar teori konspirasi nggak sih? Iya. Gitu. Jadi orang-orang tuh pada ya udahlah biarin lah gitu. And also like orang ini general aja ya, orang-orang Indo tuh sangat open welcome to foreigners gitu loh.
Kalau kita melihat fenomena sekarang, nggak cuma di Bali tapi kayak di Indonesia gitu. Terus juga ini out of topic ya. Ada juga kayak orang Korea yang kayak dia punya skandal di sana, is either sexual or I don't know whatever. Pas di welcome di Indo, di Korea itu dia sangat kontroversi. Gitu, bahkan dia hampir tercancel gitu loh. I don't wanna mention his name, but and also I don't know his name too gitu. Ini idol apa? Idol. Oh gitu. idol, waduh. I don't know aktor atau apa ya. Tapi pas di welcome di Indo dia diberikan bunga segala macam. Waduh. Gitu. I think that's udah kayak berakar banget sih di Indonesia gitu. Nggak cuman our government gitu, but also like their own people gitu. Gitu. Kayak luar negeri udah otomatis keren gitu ya. Bener banget. Tapi menurut gue, kenapa ada orang yang bilang, oke, teori konspirasi kalau misalnya fakta bukan disebut konspirasi lagi, karena lu tau gak sih istilah konspirasi teori itu kan awal-awal yang buat, ada yang bilang yang buat CIA. Oh gitu. Iya. Berarti ini sebelum Alex Jones gitu. Sebelum Alex Jones gitu, kayak mendiskreditkan orang-orang yang punya hal-hal teori yang sangat-sangat make sense lah gitu. Jadi kayak oke, kalau misalnya ini orang buat opini tertentu gitu, kita label jadi konspirasi teori. Otomatis orang tersebut udah nggak ini lagi relevan lagi opininya dia gitu. Jadi that's why the CIA invented it in the first place gitu. Menarik nggak tuh? Menarik. CIA ya. Ya lantasan sih tadi banyak yang dari CIA juga kan ya. Teori-teori konspirasi yang menjadi kenyataan itu ya. Bahkan Watergate pun ngelibatin CIA juga nggak sih? Iya gitu. Yang gue bingung adalah Richard Nixon segala macam. Yang gue bingung adalah ini kan kayak agensinya US kan. Kenapa mereka se-powerful itu loh? Kayak mengontrol nggak cuma di Amerika Serikat tapi di seluruh dunia gitu loh. Their power is kind of strong gitu. Karena kita tahu ada beberapa agensi foreigners itu nggak cuma CIA kan, kayak dulu pas Uni Soviet kayak dulu ada KGB terus juga di UK itu ada M5 gitu atau apa gitu. Israel Mossad gitu. Israel gitu. Indonesia apa sih? Apa Indonesia? Kalau kalian tahu Intelijen Indonesia yang tahu bisa mention di komen gitu. Tapi kenapa sih CIA ini se-powerful itu menurut lo? Menurut gue CIA se-powerful itu karena ini berhubungan sama yang kita bahas teori konspirasi dari right wingers tadi sih. Karena ya sekarang kan petahananya Donald Trump. Itu kan right wingers ya. Otomatis kan CIA ada di bawah naungan dia tuh. Benar banget. Dan CIA mereka si Donald Trump jadiin sebagai tools aja gitu untuk mencapai tujuan politik dia. Tujuan politiknya yang salah satunya adalah dengan teori konspirasi tadi. Dengan dia mengontrol media apa segala macam. Ya kayak Fox News aja lah, itu benar-benar kacau banget sih Fox News. Iya, Fox kan udah sering dijadiin meme segala macam. Udah jadi propaganda republikannya di US nggak sih? Kayak kita bahas media nih setelah lo mention nih. Lo percaya nggak sih anggapan kalau media-media sekarang tuh udah dikuasai oleh oligarki, oleh penguasa tertentu di atas untuk mengontrol narasi publik gitu, menurut lo? Kalau gue sih iya percaya. Oh, lu percaya? Iya. Berarti mungkin agak berbeda nih kita. Ya, kalau lu apa tuh? Kalau menurut gue, ini kita ngomongin spesifik di US aja kali ya. Kalau di US tuh media-medianya kalau dari yang gue lihat sekarang ya, arahnya tuh udah mulai shifting ke lebih progresif. Dalam artian mereka tuh udah nggak terlalu pro pemerintah lagi gitu. Kalau dari yang gue lihat ya, dari berita-berita di Reuters, di CNN segala macam, kayak ketika mereka ngeliput genosida di Palestina aja deh. Dulu tuh mereka kayak mencoba untuk bahasanya tuh kayak seolah-olah nih emang dari Palestinanya yang salah. Kalau dulu ya, cuma kalau sekarang tuh mereka jadi lebih terbuka gitu. Ini genosida apa segala macam, pelanggaran Israel, mereka tuh lebih terbuka. Kalau sekarang gitu dari yang gue lihat. Karena kan mereka awal-awal mereka membenahkan diri itu kan karena banyak banget dapat respon kecaman publik kan. Gitu, kayak penggunaan kata yang serasa tidak tepat lah. Gitu. Kayak misalnya penggunaan kata di media-media tersebut sebenarnya udah ada kayak director, kayak udah ada kepala ininya, direksinya gitu yang mengatur supervisinya. Nah, gue nggak tahu siapa yang mengatur supervisinya tuh
siapa, apakah at gunpoint, apakah ada yang mengatakan lu nggak boleh kayak gini, anak-anak buah lu disuruh kayak gini-gini gitu. But like I don't know behind the scenes, but like thankfully like beberapa media tersebut yang udah lo mention tadi kayak BBC, ASEAN kayak gitu udah membenarkan diri gitu, using the right words gitu. It is genocide because if it's not genocide then what else gitu. Lo membunuh ratusan ribu orang Palestina di sana. Like I think estimasi udah 60,000, 70,000, almost udah like lebih 100. Itu kan yang terrecord ya, belum terrecord, bener gitu. banget. Like you keep bombing these innocent civilians gitu. You're not bombing, you're not looking for your reason, your first reason, which is hunting extremists or Hamas or what you mentioned it, gitu-gitu. But like sekarang kan udah merembet kemana-mana kan. Nggak cuman Israel ini mencari kambing hitam, nggak cuma di Palestina tapi cuman di negara in the region gitu loh, di Lebanon, terus membombardir di sekarang Iran tapi sembunyi di balik tangan gitu kan, lewat Amerika Serikat. Kayak memanah-manasi adalah Israel. Iya benar. Yang mengompor-ngompori, ini si Iran, dia yang dukungin si Lebanon, ngedukungi proksi di Palestina. Uncle Sam gitu. Oke lah. Alasan lo kuat juga gitu. Oke, gue maju gitu. Karena Iran ini juga dia itu underdog menurut gue, negara underdog. Underdog dalam artian? Dalam artian dia kan disanksi gitu kan. Oh iya, sanksi ekonomi. Disanksi ekonomi tapi masih survive. We gotta give thanks to that. We gotta give props to them karena mereka bisa survive di berbagai sanksi, dikucilkan di berbagai negara Eropa, di negara Barat segala macam. So we gotta give props to Iran to survive gitu in this economy. Indonesia yang nggak disanction aja masih ekonomi masih begini gitu loh. Gimana lagi Iran yang harus survive dengan mandiri gitu loh. Gitu. Di Iran pun gue pernah ngeliat salah satu vlog ya. Harga baju-baju tuh udah jutaan anjir. Oh itu parah banget sih. Jutaan? Iya. 5 juta. Kira murah. Enggak mahal. Iran. Oh iya. Iran di mall-mallnya gitu. Itu gila sih efek dari sanksi ekonomi tadi ya. Di Indo aja kayaknya nggak sampai segitu dah. Banyak ya maksudnya. Kalau di Iran tuh kebanyakan udah di atas juta baju-baju. Iya, mungkin mahal ya karena mereka harus memproduksi sendiri, nggak bisa mengimpor barang-barang yang kita tahu, mengimpor H&M, Zara, mengimpor brand-brand this westerners brand gitu, mereka nggak bisa. Jadi mereka harus memproduksi. Ya which is cost-nya mungkin lebih berkali lipat gitu, lebih mahal. So itu make sense sih mereka kenapa bisa charge lebih mahal gitu. Keren sih tapi. Mungkin Indonesia bisa learn one or two from Iran. Gitu. So balik lagi ke bahasan ke teori konspirasi. Kita tahu sendiri kan kalau kita cari teori konspirasi kan dulu kan di forum gitu. Is either Reddit, is either blog, is either website, kayak gitu-gitu. Sekarang kan kita bisa cari di sosial media. Nah sekarang tuh menurut lu ada kayak perubahan gak sih algoritma gitu dari internet lah, dari shifting itu menurut lu? Dari internet cari topik teori konspirasi. Menurut gue ini masih nyambung sama pembahasan sebelumnya sih. Kalau dulu mungkin orang lebih terbuka karena melihatnya sebagai hiburan aja. Benar. Cuma karena sekarang sudah dijadikan sebagai alat politik, sebagai alat propaganda, akhirnya sekarang menjadi lebih silent lah dibandingkan dengan dulu. Iya. Gitu sih. Dan gue percaya juga konspirasi itu adalah sebuah, gue nggak mengiyakan kalau konspirasi teori semua itu benar ya. Tapi ada yang gue rasa kayak konspirasi teori itu adalah sebuah realita yang tertunda, kayak fakta yang tertunda tadi yang kita mention di awal kan. Gitu kayak mungkin publik dibuat diancang-ancang dulu nih sebelum ada fakta yang sekiranya bakalan shocking the public kayak Jeffrey Epstein itu kan. Gitu awal-awal kan itu kan teori konspirasi kan. Terus and then ketika dia meninggal, shit, it's getting serious. Bahkan hal yang paling gila sekalipun ya. Makan bayi anjir. Iya, dari file yang dirilis oleh, ini file dirilis oleh under Donald Trump government-nya sendiri gitu loh. Ini nggak main-main. Like
beneran ada ternyata kalangan elit yang memanfaatkan this innocent children, jadi tumbal, jadiin kayak eksploitasi seksual, kinky mereka gitu-gitu, kurang ajar banget sih. Which is crazy. Iya, dan itu pun masih file yang di redacted kan. Iya. Belum full semuanya keluar. Kalau misalnya semuanya keluar mungkin publik udah ricuh kali ya. Iya, waktu awal-awal kan itu kan dibagikan pembagian file di publik gitu kan. Yang pertama aja publik udah, hah beneran ini Jeffrey Epstein gitu. Terus yang kedua udah publik makin shock lagi. Gitu. Yang pertama kan kayak cuman Jeffrey Epstein menyeludupkan ke pulau-pulau gitu. Ternyata koneksinya banyak yang support gitu. Kayak billionairesnya nggak cuma Jeffrey Epstein tapi ada orang-orang lain gitu. Karena kan mereka kan involvement kan gitu. Banyak yang terlibat. Gue percaya kalau Jeffrey Epstein tuh dia nggak bunuh diri sendiri, tapi dia mungkin dibunuh. Oh wow, menarik. Controversial take. My theory is that elaborasi. Menurut gue adalah si Jeffrey Epstein itu sengaja dibunuh untuk dibungkam. Gitu. Karena kan dia tahu sendiri kan. Oke lah, misalnya lu jadi gue nggak bilang lu Jeffrey Epstein ya. Tapi let's say lu kayak dituduh melakukan sesuatu gitu. Ya katakanlah gue terlibat sesuatu gitu, Epstein lah gitu. Otomatis lu bakal menggeret semua orang yang terlibat dong gitu. Lu nggak mau, tangan gue udah basah. Gue mau semua orang yang terlibat, emang benar terlibat ikut basah juga. Gue nggak mau sendirian gitu. That's why he got killed in the first place gitu. Masuk akal sih, make sense. Gitu, karena kan yang involved di Jeffrey Epstein kan orangnya nggak main-main. Even Bill Gates pun terlibat. Iya anjir. Iya kan. Bahkan istrinya menceraikan like part ways dari Bill Gates itu adalah salah satunya adalah karena Bill Gates itu terlibat di in the file. Even though like Bill Gates denying it, dia bilang sorry, gue cuma di-mention aja kayak sekedar berbagai business relation gitu, but like his wife saying otherwise, kayak lu udah terlibat, berarti lu udah you guilty as fuck man gitu. Istilahnya saying, even though like dia nggak bilang kayak gitu, tapi like dari berbagai statement yang dibuat di interview adalah you guilty as fuck. Yes. Bill Gates gitu. Bill Gates. Parah. So and also like kita kan tadi sempat bilang kayak misalnya teori konspirasi adalah fakta yang tertunda kan. Tapi emang apa kita memang sulit menerima bahwa beberapa hal yang terjadi secara random gitu, apapun itu, mungkin emang ya udah nggak ada mastermind di belakangnya. Kayak kita tadi bilang mention di awal kan kayak 9/11 yang buat adalah kita nggak bilang 9/11 yang buat Jews ya, tapi itu Alex Jones, he's the one that saying it right gitu like. Itu salah satu contohnya ya. Tapi menurut lo ada nggak sih emang kejadian tertentu itu terjadi ya udah karena memang it meant to happen gitu, nggak ada mastermind di belakangnya. Menurut lu percaya nggak sih kayak gitu? Nggak semuanya itu ada mastermindnya, ada konspirasinya gitu? Iya, menurut gue banyak sih. Ya karena emang nggak semua hal otomatis gimana bilangnya? Ya otomatis sebuah kejadian tuh sesuai alamnya lah. Kayak misalnya bencana alam, kan dulu sempat ada teori konspirasi kalau misalnya yang di Aceh itu kan tsunami buatan katanya ya. Gitu. Ada yang bilang gitu yang tsunami Aceh tahun 2002 atau 2023 gitu. Ada yang bilang tuh bencana buatan, katanya senjata itu uji coba senjata buatan Amerika apa gitu di dekat pulau di lautan Indonesia, katanya ada yang bilang kayak gitu. But it's out of touch gitu. It also like out of reality menurut gue sih. Karena do you have any reason like lu ada bukti kalau emang ada kapal di situ dari negara-negara tertentu which is gitu. Setuju sih, bener. Emang nggak semuanya tuh harus dihubungin sama teori konspirasi. Nggak semua hal tuh ada dalang di baliknya gitu loh.
Dan menurut gue itu tuh salah satu cara untuk berempati juga sih ke orang-orang ke lain korban gitu. kayak gitu. Kayak kita tadi kayak yang Alex Jones tadi aja. Iya, ada penembakan di Sandy Hook, si Alex Jones bilang, "Oh, ini ada rekayasa, ada orang yang bikin segala macam." Itu kan jadi nggak berempati gitu ya. In the end kita harus melihat realitinya juga, apakah ini real ataupun enggak gitu. Gitu sih. Benar banget ya, kita harus learn how to read the room. Kayak gak semua topik yang kita bisa bicarakan tuh lah berhubungan dengan konspirasi, which is fun gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong konspirasi tentang mungkin musisi ini ngejual dirinya ke setan kayak gitu masih oke, satanis gitu-gitu. It's still fun gitu, but like when you talking about topics, when you talking about kejadian yang memang menginvolvekan kayak tragedi tertentu, ada korbannya, harus gitu, berempati, gitu, harus berempati ke korbannya dulu before saying anything else gitu. So talking about Illuminati, lu percaya nggak sih kalau misalnya dunia ini dikontrol oleh elit 1%? Apakah dunia ini dikontrol oleh elit? Yes. In a way, iya sih. Dalam artian, kita ngelihat dari cara elit-elit ini mengontrol apa yang kita tonton aja di media sosial. In that way kan kita juga apa yang kita tonton, apa yang kita percaya kan udah ada yang ngatur juga gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya apakah gue percaya ada elit yang mengontrol dunia di balik layar, ya gue percaya. Gue juga percaya kalau dunia ini dikontrol oleh 1%. Kalangan atas. Kalau kita lihat di Indonesia pun juga kan masih ada yang bilang kayak oligarki gitu. Gitu di luar negeri pun juga sama. Mereka juga dikontrol oleh billionaires gitu. Like lu tahu sendiri, oke lah, let's say billionaires di Amerika Serikat sana tuh yang sekarang lagi massive banget acquiring media-media besar. Oh, kayak Paramount yang Paramount. Terus juga ada pokoknya media-media sekarang udah dikontrol oleh like 1% gitu loh. Gue lupa namanya siapa, tapi dia billionaire kayak Lawson apa gitu. David Lawson kalau nggak salah pokoknya ada nama David ya gitu. Oke, pokoknya si David. Kenapa nih si David? Dia kayak mulai acquiring this media to control maybe the narrative gitu. So gitu. Paham. Menurut gue percaya kalau ada kalangan tertentu yang mengontrol agar publik ini yaudah lo nurut apa kata gue aja lah, master gitu, master and puppet gitu lah, gitu. Kata kasarnya gitu. David Zaslav nggak sih? Nggak ya? Gue lupa sih. Oke. So talking about master and puppet gitu, and also like reality gitu. Lu nonton film The Matrix nggak sih? The Matrix belum, cuma ya gue tahu secara garis besar ceritanya tentang apa. The Matrix tuh yang meranin tuh si Keanu Reeves. Gitu. I know him. Nah, ngomongin tentang Matrix nih. Film ini kan memperkenalkan konsep red pill and versus blue pill nih. Kalau yang sering jadi meme ya? Iya gitu. Lu mau pilih yang mana nih? Blue pill atau red pill? Kalau blue pill tuh lu milih realita. Blue pill tuh lu milih dunia nggak sih? Oke. Kalau red pill tuh blue pill. Oke, blue pill. Nah, kalau red pill tuh kalau lu milih ilusi realita di balik dunia itu, kayak lu mau sadar gitu loh. Lalu mau duniawi apa enggak gini loh. Orang kan pasti milih duniawi loh. Kalau lu milih let's say like biru ini duit, yang merah ini lu cuman kayak wisdom aja, pengetahuan, ya lu milih duit lah gitu. Iya dong, pasti dong. Pengetahuan mana orang mana mau. Nggak mau kerja kan, nggak mau mikir kan, maunya duit kan gitu. Bayar listrik kan nggak pakai wisdom ya. Gitu. Semua orang kan butuh uang ya. So that's why ngomongin uang kan juga Illuminati kan di $1 bill kan ada. Yang segitiga itu ya. One eye gitu. Itu menurut lu simbolis nggak sih? Kayak si elit ini kayak ngasih tahu petunjuk kayak, oke, eksistensi gue tuh ada loh di dunia dengan gue ngasih $1 ini. Iya, bisa jadi sih. Karena kan dolar kan se-powerful itu uangnya kan, currency-nya kan. Kayak ini kalau bikin video tuh kayak watermarknya itu. Iya nggak sih? Subliminal kata tepatnya. Terselubung. Ya, make sense sih, bisa jadi sih. Iya, gue percaya. Nah, gue percaya kalau misalnya ada kalangan elit
yang mengontrol. Karena kita udah mention beberapa topik kan, Jeffrey Epstein, billionaire segala macam ya gitu-gitu. But like balik lagi ke Matrix nih. Kalau dikaitkan dengan dunia sekarang, apa kita benar-benar hidup dalam versi nyata The Matrix? Kalau The Matrix kan itu film fictional kan. Lo percaya nggak sih The Matrix ini udah mulai jadi kenyataan? Ke film. The Matrix dalam artian dunia mulai ricuh gitu. Iya, gitu. Karena kan itu kan lu The Matrix kan kayak orang-orang mengaitkan kayak The Matrix tuh kayak pengikut teori konspirasi gitu. Lu percaya lu mau yang red pill atau blue pill nih. Nah, kebanyakan teori konspirasi adalah pengikutnya itu adalah milih red pill. Red pill karena ilusi, bukan realita. Iya, gitu kan? Iya. Realita nggak sih? Hah? Red pill itu lebih kayak lu makin tersadar nggak sih? Makin melek nggak sih? Kalau blue pill tuh ya udah lu jadi the ship gitu, following whatever the fox saying gitu, which is this politician gitu loh, gitu. That's why kalau kita harus belajar sih kayak gitu-gitu orang-orang yang kayak jangan jadi domba gitu. Real. Kalau lo nggak mau dijadiin sacrifice, jadi makanan mereka gitu. Harus jadi gembalanya ya. Bener banget. Jadi domba. Gitu. Jadi gue percaya kalau The Matrix itu udah mulai nyata kalau dari gue. Mulai nyata. Mulai nyata gitu. Kita hidup di dunia yang udah bukan fictional lagi, kayak orang-orang udah mulai waking up, I think. Dengan apalagi kasus Jeffrey Epstein gitu. Iya, udah terbuka matanya ya. Iya. Terus ada film lagi satu lagi, bukan film sih, series kartun The Simpsons. Tahu ya, tahu The Simpsons. Lu percaya nggak sih The Simpsons itu kayak memprediksi dunia gitu? Apakah The Simpsons memprediksi dunia? Kejadian di dunia. Iya, gue nggak setuju sih kalau The Simpsons itu. Kenapa tuh? Karena The Simpsons ini kan udah tayang dari tahun 90-an ya. Dan dari awal tayang, sekarang masih tayang nggak sih? Kayaknya masih. Sekarang masih kok. The Simpsons masih. Dari awal tayang sampai sekarang itu tuh udah ada ribuan episode, yang mana ribuan episode itu tuh isinya satir. Sehingga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada 4 atau ada 5 dari ribuan episode itu yang jadi kenyataan. Itu tuh kayak bukan hal yang mengejutkan gitu. Apalagi penulis dari The Simpsons ini bukan orang-orang ngasal. Dia tuh banyak yang dari pemerhati politik, isu sosial segala macam. Jadi kayak mereka tuh menaruh pemikirannya tuh dalam The Simpsons ini, prediksi-prediksi mereka. Jadi ya nggak heran sih ada beberapa yang jadi kenyataan. Cuma kan nggak semua. Iya, gue percaya itu adalah sebuah kebetulan juga sih. Kebetulan juga. Gitu. Even tuh ada beberapa kayak kejadian-kejadian dikaitkan kayak cocokologi gitu. Misalnya kayak The Simpsons prediksi 9/11. Terus juga katanya The Simpsons itu ada adegan scenes yang katanya Kamala Harris menang jadi wakil presiden waktu itu tahun 2020-2021. Terus juga ada prediksi lagi katanya si Donald Trump itu adalah dia meninggal. Oh gitu. Meninggal karena ada salah satu scene dia di casket gitu, di peti mati gitu Donald Trump. Gitu, tapi belum real gitu. Belum real. Baru masih kayak in the process. So yeah, I think that's wrap up about conspiracy theory. Now we gotta play some games. Let's go. Kayak biasa kayak tim kru kita behind the scene bakal ngasih pertanyaan dan kita ngasih optional tense or chop. Tense adalah kita setuju, kalau chop adalah kita nggak setuju. Alright, let's go. Thank you. Okay, first question. Orang didorong algoritma masuk rabbit hole. Okay, yeah, I agree. I agree. Yes. Kalau kita lihat sendiri kan, kalau misalnya di X kan udah di acquiring, udah diakuisisi oleh Elon Musk. Dan sekarang kan timelinenya kan udah mulai dikontrol sama si dia kan. Kayak udah beberapa topik tuh udah mulai dipaksakan ke orang-orang yang pengguna X kan. Kayak is either Republican agenda, teori konspirasi agenda, or whatever it is gitu. So yeah, I believe so. Gak usah jauh-jauh Elon Musk, gue juga ngelihat di Indonesia pun ekosistem digitalnya juga gitu ya. Kayak the way Comdigi ngeblok kabinet Coucher ya namanya ya. Yang spill barang-barang pejabat segala macam. Itu kan in a way juga
memaksa audiens tuh masuk ke rabbit hole. Mereka tuh pengen kita tuh ngelihat apa yang mereka pengen kasih lihat aja gitu. Jadi yang meminimalisir orang-orang untuk stop melihat glamorizing that's true. this politician It's gitu. a tense, heavy. Next question. Heavy tense. Next. Echo chambers kill critical thinking. Echo chambers. Echo chamber. Echo chambers apa? Echo chamber is like kayak apa sih, orang-orang FOMO gak sih? Lebih kayak gitu gak sih? Jadi orang-orang FOMO nih, yaudah lu killing the vibes gitu. Lu setuju gak? Ya gue agak setuju. Echo chambers. Oh ya, paham sih echo chambers. Paham. Iya. Kenapa? Why? Iya. Any reason? FOMO. Oke lah, let's say di dunia era influencer sekarang lah gitu loh. Kalau misalnya salah satu influencer nih bilang opini tertentu, otomatis followersnya juga percaya dong. Kayak gitu. Oh iya sih, benar sih. Nah, lu harus make sure juga nih, kayak misalnya Alex Jones tadi yang kita mention. Yeah. Kalau dia membuat opini, dia udah followersnya udah massive gitu kan. Kalau dia membuat opini controversial, just one controversial opinion gitu, the public is gonna believe him gitu. Oh, yes. Even though he's wrong gitu loh. Yes. So yeah. Okay. Next. I agree. Next question. That internet theory sounds possible. Oh yeah, I believe so. Tense. Yes. That internet. Iya, apalagi dengan kemunculan TikTok sekarang, gue percaya that internet itu kayak user spam bots itu udah mulai dikerahkan, dan juga buzzer pun juga udah mulai dikerahkan. Oh iya. Iya, gue percaya sebenarnya internet itu nggak serame itu guys, gitu. Gue percaya. Tapi karena ya let's say TikTok gitu kan, pengen meramaikan platformnya, mungkin dirasa kayak sepi nih hari ini, terus oke lah kita boost spam dislikes this post atau this person or this topics kayak gitu-gitu, jadi kayak kelihatan rame gitu. Iya sih, berarti that internet nih maksudnya internet udah nggak se-genuine dulu lah ya. Iya gitu, nggak se-conversational seperti dulu, nggak se-organik seperti dulu gitu loh. Even though ada some of them gitu, itu dia kayak jadi pemicu aja sih gitu. Biar nggak kelihatan sepi-sepi banget. Ya gue tense banget sih. Gue juga ngelihat di beberapa platform, gue kan suka nonton film ya. Jadi gue tuh kadang suka ngeliat review film gitu, entah di IMDb atau di Letterboxd segala macam. Itu tuh ternyata banyak di Indonesia ya. Ada filmmaker yang pakai bot untuk ngebagusin rating film mereka. Oh iya dong. Iya, itu kan juga di restoran juga banyak review palsu kan, buat di restoran, biar ratingnya bagus, ratingnya banyak, ternyata itu buatan. Itu dead internet. So yeah, dead internet. Next. Heavy tense, another heavy tense. Oke, next question. Media membentuk realita. Media membentuk realita. Oh iya. Ini mostly tense ya menurut gue. Media membentuk realita. Aduh, sulit sih. Apa tuh jawaban lo? Tense or chop? Kan tadi udah kita mention kan? Yes. Media kan? Who's controlling the media? Oke lah, tense lah. Tense. Alright. Iya, karena gue rasa media-media ini sangat berpengaruh gitu. Apalagi media-media udah punya ternama, media-media udah punya audience kayak gitu-gitu. To control the narrative of course gitu. Karena kita tahu sendiri elit itu nggak mau mereka jadi sasaran target gitu. Mereka maunya kayak konflik horizontal gitu. Oke lah, you guys keep fighting gitu. Whatever reason mau ngomongin topik apa gitu. Yang penting jangan arahin ke kita, jangan direct ke kita gitu loh. That's why these billionaires control the media. So yeah, I believe so. Tense. Tapi gue agak bimbang sih jujur. Gue tengah-tengah deh, tengah-tengah. Bisa ya tengah-tengah. Soalnya kayak yang kita bahas tadi ya. Ada titik di mana ketika internet, ketika media itu bisa membentuk realita. Cuma in the end tuh tergantung sama masyarakatnya lagi sih, sama konsumennya lagi. Bener. Kayak ekosistem media di US aja deh. Awal-awal kan mereka tuh kayak mencoba untuk nutup-nutupin isu Palestina ya, kayak yang tadi kita bahas. Mungkin karena pressure dari masyarakat, orang-orang pikirannya tuh udah terbuka. Jadi malah sebaliknya gitu. Sekarang tuh jadi realitanya yang bisa mengontrol media. Jadi benar. Ya gue tengah-tengah deh. Yeah, sure. Okay. Right, next question. Power always protects power. Power always protects power. Iya. Ini tense gila sih. Gue tense deh kali ini. Iya. Karena ya kita tahu sendiri semua individu tuh semua pengen power. Yes. Kayak lagunya Lana Del Rey, I want money, power. Lagu siapa? So random, Lana Del Rey. Lana Del Rey.
Iya, especially like white men gitulah. Mereka sangat obsessed with power. Yes, So I think power. like power bakal protect power. Mereka nggak bakal protect this apa ya yang terlemahkan, termarginalized gitu loh. Karena lo tahu sendiri kalau lo udah di posisi tertinggi, lo nggak mau teralihkan dong, lo nggak mau tergeserkan dong. Lo bakal menghalalkan segala cara untuk stay on top gitu loh. Bahkan ada presiden yang dia tuh terang-terangan bilang di publik, karena saya nggak berkuasa, karena saya nggak in power. Siapa tuh? Ada presiden itu benar-benar. Aduh, gue nggak mau nyebut negara. Gue nggak mau nyebut. Gue nggak tahu tuh siapa yang lo maksud. Karena dia bilang Soeharto. dia. Udah lo mention nama aja lah. Name dropping aja lah Soeharto bukan. Takut jujur. Kalau Soeharto iya. Nggak Soeharto. Oh, bukan. Soeharto kita tahu banyak kekurangan. Cuma at least dia tuh PR-nya bagus lah. Iya. Cuma ada nih satu presiden udah mah banyak kekurangannya. PR-nya tuh jelek banget. Dia tuh terang-terangan bilang di publik, kalau saya tidak berkuasa, kalau saya tidak in power, itu bisnisnya nggak jalan. Seolah-olah dia tuh pengen in power karena untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan rakyat. Alright. Rakyat, aduh hampir keceplosan. Interesting take. Next question. Next question. Next questions. Kita semua hidup di dalam The Matrix. Oh iya. The Matrix. Tadi kita sama mention kan. Oke, gue setuju. Dari fictional to reality. Gue percaya sekarang kita udah hidup The Matrix, kayak orang-orang sekarang udah capek, pengen fakta, pengen tahu apa yang terjadi di dunia gitu. Udahlah, jangan bullshitting kayak rakyat kita lah gitu. Pengennya pemerintah kan doing their action, doing their genuine action untuk kayak rakyat gitu. Even though banyak pemerintah bilang kayak mengutamakan rakyat, buktinya mana? Belum ada bukti konkret gitu loh. So that's why people they're tired gitu loh of bullshitting gitu loh, and playing around gitu. That's why they want real action and also like hal tindakan yang benar-benar impact ke mereka. So yeah, I believe so. Oke. Next question. Government is always hiding something. Oh yes. Yeah. It's very clear. Yeah, every government in the world have something to hide. Yes, gitu. Exactly. Nggak cuman Indonesia, but like every country pasti punya masa lalu yang kelam, yang pengen disembunyikan. Kayak oke lah, let's say kita mention di Indonesia, banyak kan buku-buku yang udah mulai di ban gitu-gitu untuk kayak menyembunyikan sejarah tertentu, histori kelam tertentu gitu, yang mungkin nih membuat negara kita bad gitu to other people gitu. Kayaknya juga di menteri kita di pemerintahan sekarang juga udah mulai banyak membanning book kayak gitu yang membilang narasi kalau misalnya apa sih namanya itu tentang 98 lah kayak gitu-gitu. Kayak sempat ada gitu narasi kayak misalnya warga kita tuh saling memperkosa orang-orang Tionghoa kayak gitu. Banyak yang bilang enggak, realitanya enggak sebanyak itu. But it's happening gitu loh. Ada yang mendenying gitu loh. Gitu. Our government still trying to deny those allegations gitu. So yeah, I believe so. Yes, it's tense. Another tense. Okay, next question. Next question. Epstein made conspiracy theories believable. Yes. Heavy Ini jawaban kita dari awal sampai akhir tense, tapi kecuali tadi yang lu yang tengah-tengah. Tapi nggak ada yang chop sama sekali ya. Gitu. But yeah, I believe so. It's very tense. Epstein membuka mata kita semua gitu. Is either lu pengikut teori konspirasi apa enggak? Jeffrey Epstein membuat mata publik melek gitu loh. Oke, jadi itu tadi games kita. Jadi so far jawaban kita mostly tense ya gitu. Ya, kecuali gue tadi tengah-tengah ya. Iya gitu, but mostly our answer is tense gitu. Yes. So I think konspirasi teori memang fakta yang tertunda ya gitu. Karena mostly jawaban kita tense gitu loh. Oke, next kita bakalan ganti ke Q&A. Jadi ya kita ada beberapa Q&A. Gitu. Q&A ini adalah ada yang juga dari followers, ada juga kita buat dari Google nih, kayak search engine Google. Paling awal gitu nih. Oke. Jadi kita bakal baca pertanyaan pertama. Waduh, apa nih? Panjang juga pertanyaannya. Pernah percaya konspirasi teori yang ternyata nggak benar? Aduh, gue pernah lagi. Konspirasi yang ternyata nggak benar. Lo pernah? Iya, gue pernah. Lo apa?
itu nggak sih kayak misalnya artis tertentu dia ngejual dirinya ke setan atau kayak dia bagian dari Illuminati, but turns out Illuminati is not working that way gitu loh. Gue rasa kayak teori konspirasi yang mengaitkan dengan artis-artis Illuminati gitu, itu cuman kayak distraksi kita ke Illuminati yang beneran ada. Kayak tadi kita bilang mention tadi kayak Jeffrey Epstein, elit tertentu yang ingin menguasai dunia gitu loh. They're feeding us this useless conspiracy buat mendistraksi publik gitu. But like it's fun. Yes, true. Ya, gue percaya misalnya kayak ada konspirasi katanya Michael Jackson itu faking his death. Oh iya, aduh. Ya. Gitu, gue dulu atau kecil tuh percaya banget. Gue justru percayanya yang itu sih. Oh iya, lu percaya? Iya, karena gue ngeliat banyak video-video. Lu tau nggak video yang dia kan mobil ambulansnya dibawa ke rumah sakit tuh. Terus ada orang dari belakang rekam orang amatir gitu. Dia keluar, escaping. Iya, Michael Jacksonnya turun. Gue ngeliat video itu tuh langsung percaya, wah anjing Michael Jackson belum mati nih. Dulu gue takut banget sama Michael Jackson karena kan bisa his appearance like his white face karena kan dia punya penyakit kan. Vitiligo ya kan. Vitiligo gitu. Dulu gue pernah lihat katanya ada penampakan di rumahnya itu kayak Michael Jackson tuh lewat apa gitu. Gue takut banget sih. Itu gue sampai anak kecil, gue tuh masih SD kayak, ini beneran Michael Jackson gentayangan gitu. It's a dumb thing but like Mas anak kecil gak sih? So next question. Kita ganti. Lu mau ambil? Boleh. Ada gak? Sangat-sangat susah di reach out ya. Ketemu berasa kertas gitu. Ada? Coba gue. Ketemu gak? Let me. Harusnya ada sih. Tadi di service tadi gue nemu kertas sih. Anjir, susah banget, Cok. Coba. Ini kita nyari harta karun BTW. Nggak apalah, kita acak-acakin lah ya. What the hell? Damn. Cause I'm too messy and I'm too fucking clean. Susah banget. Jujur gue susah. Udah giniin aja deh. Ujungnya tumpahin. Ini banyak nih. Alright. Oke, next question yang bakal kita jawab. Yang kedua, coba tarik. Ini lu tau gak sih kayak makanan-makanan yang restoran Jepang Cina itu yang kayak lu buka tuh yang untuk wish beruntungan gitu, beruntungan. It's kind of reminded me of that gitu. Oke, next question adalah baca deh. Kalian lebih percaya pemerintah atau internet? Pemerintah atau internet? Gue lebih percaya internet. Kalau internetnya diatur pemerintah gimana? Iya. Tapi kita masih bisa selektif kan. Nah kalau pemerintah purely gue udah nggak percaya. I mean like kalau ini kita ngelihat pemerintah kita ya gitu. So gue lebih percaya internet karena kita masih bisa memilah informasi kan. Nah kalau pemerintahnya kita udah susah. Soalnya kan lu udah dapat informasi dari official gitu loh. Nah ini bener-bener officialnya ini beneran purely in their intention kita apa bener nggak apa gimana? Enggak. Oh ya paham sih. Kalau percaya purely government itu lu udah doom banget sih menurut gue. Gitu. Kalau lu sendiri gimana? Masuk akal sih. Gue juga kayaknya lebih percaya internet. Tadi pilihannya pemerintah dan internet. Internet, iya. Gue lebih percaya internet sih. Karena apa ya? Internet tuh walau tadi kita sempat bahas that internet teori, internet udah nggak genuine lagi. Gue tuh ngerasa kalau di internet masih lebih banyak orang yang genuine-nya ketimbang di pemerintah. Yes. Dalam artian orang-orang yang sudah kecelup di pemerintah tuh mereka udah blindly, iya udah terbutakan sama yang namanya kekuasaan sehingga intensinya tuh susah untuk ditebak. Exactly. Sementara kalau misalnya di internet kan orang nggak, apalagi yang masih baru-baru yang masih orang kan nggak dibayar, nggak untuk mencapai tujuan finansial tertentu. Ya, jadinya mereka lebih genuine aja gitu untuk menyampaikan informasi dan opini. Jadi kalau ditanya internet atau pemerintah, gue lebih percaya internet. Internet, same. Next question. Bantu tarik. Aduh, kebalik. Konspirasi teori
apa konspirasi teori yang menurut kalian paling masuk akal? Nah, Paling menarik masuk akal. nih. Seru nih. Lo apa menurutnya masuk akal? Lu dulu deh. Oke. Kalau gue adalah konspirasi teori yang paling masuk akal. Susah sih karena banyak menurut Oke. gue. Tapi salah satu yang gue percaya adalah Which one? shoot, it's hard. Tapi gue percaya kalau misalnya ya 1% tadi pengen menguasai dunia gitu, ada Illuminati, secret society, gue percaya. Iya, gue percaya. Kalau gue tuh percaya ini konspirasi nggak ya? Tapi but I'm a firm believer that we live in a simulation. Oh, Yes. ya. And I'll fucking die on that hill. Kayak gimana ya? Gue tuh sering, gak tau ini pengalaman kolektif orang-orang apa enggak, gue tuh sering ngerasa disconnected sama sekitar gue gitu loh. Jadi kayak gue tuh ngerasa anjir ini real gak sih? Kayak lu real gak sih? Apa jangan Iya. cuma ada program Di otak bayangan segala gue macam? kayak selama ini lu tidur doang. Iya, kayak Terus otak dipasangin. lo dipasangin tertentu gitu. Kayak gue sering liat ilustrasi gitu kalau misalnya orang dijejerin rame-rame terus dipasang kayak VR headset untuk ngeliat realitanya masing-masing, itu gue kayaknya percaya itu sih. Kayak mimpi gitu ya. Iya kayak mimpi gue itu bahkan sampai iya. itu bahkan sampai ada filsafatnya pas segala macam gue baca-baca anjing. Iya. Yes, jadi kalau ditanya apakah gue ada yang percaya konspirasi, gue percaya itu sih. That we live in a simulation. Oke. Alright. Next. Alright, what is it? Coba ditarik. Kayak yang tadi ya. Konspirasi yang apa yang paling? Ini Ini tadi udah nggak sih? kita jawab. So there's a double question. So we're gonna skip that. So next question. Apanya? Balik-balik. Oke. Konspirasi teori yang paling ridiculous yang lo pernah dengar apa? Yang paling sangat konyol. Paling konyol adalah teori konspirasi. Aduh, apa ya? Konyol. Banyak tahu konyol. Iya. Konspirasi Justru teori. karena banyak jadi susah milihnya. Gue yang paling konyol pernah gue denger tuh adalah banyak banget jujur. The way gue udah nggak bisa mention beberapa, soalnya banyak banget teori konspirasi yang paling konyol. But I would say pernah ada yang bilang katanya tuh it's happening in the US kayaknya. Oke. Yang paling konyol oke lah. Let's say vaksin itu ada kayak GPS-nya gitu. Itu konyol sih. Oh, oke. Iya. Itu konyol menurut gue. Menurut lo itu konyol. Karena ya udah vaksin kan dimasukin ke darah. GPS-nya mana? Mengontrol tracking lu gimana gitu. Oke. But gue nggak bisa denying untuk so far sekarang ya. Kalau COVID gitu, gue percaya tuh kalau misalnya pure untuk vaksin untuk kesehatan sih, nggak ada kayak malicious stance untuk kayak mengontrol populasi tertentu gitu. Alright. So iya, gue nggak percaya bisa tracking. Kalau lu apa? kalau Ridiculous gue- theory. Yang konyol, kayaknya teori yang The Simpsons tadi sih. Kalau misalnya kita approach yang lihat teori konspirasinya sebagai hiburan, ya gue ngerasa fine-fine aja gitu. Gue pun terhibur dengan itu. Iya. Cuma bukan mungkin ya, banyak orang yang menganggap bahwasannya teori-teori dari series The Simpsons itu beneran nyata. Dan orang-orang ini tuh kayak anjing kayak ih lu bego banget sih, itu tuh cuma kebetulan doang. Jadi Iya. konyol sih kalau misalnya orang percaya itu, jadi ya teori The Simpsons sih. Iya, gue percaya. Atau lagi kayak untuk ini kayak 5G katanya tuh mengontrol mind control gitu. 5G. Iya, Maksudnya katanya jaringan? tuh jaringan itu merusak kesehatan gitu katanya ya. Kayak ada salah satu rapper namanya Mia. Oke. Dia kayak bikin kayak sinyal radius 5G itu katanya bikin otak rusak atau gimana. But like iya. Gimana ya caranya? gue pun nggak paham aja. Iya, Masuk iya, iya. akalnya tuh di mana? 5G merusak otak. Cuma ya karena gue bukan
scientist. Yeah, scientist. So we cannot say anything proven scientist gitu ya. Tapi at least dari POV kita konyol ya. Konyol. Sebenarnya masih banyak beberapa teori konyol, but we cannot wrap it up in one episode. So we have another episode in our sleeve. So yeah, I think that's all for our podcast for today. Udah? Iya, ini kita kayak discuss sudah hampir mau sejam gak sih? Enggak So kita kasihan nih audiens kita, jadi kita simpan lagi ke next topic gitu, next episode gitu loh. So thank you guys so much for watching. Thank you. It was a fun episode. Tapi menurut gue masih banyak banget teori konspirasi yang kita bahas gitu. Yeah. Jadi hopefully kita masih bisa bahas discuss tentang teori konspirasi. Episode part 2 berarti ya, konspirasi part 2. Iya gitu. Tapi next episode kita bakal ganti topik sih gitu. Tapi kita bakal simpan untuk beberapa episode tertentu gitu. Oke. Fine. So gue pamit undur diri. My name is Nino. My name is Rehan. And see you on another next episode. See you guys.